Di markas Inter, teka-teki masa depan Hakan Çalhanoğlu menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Sang gelandang berada di persimpangan antara bertahan di Inter atau kembali ke Turki, di mana Fenerbahçe mulai mengambil langkah konkret setelah sebelumnya hanya sebatas rayuan dari Galatasaray. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pihak Inter hingga saat ini belum menerima tanda-tanda perpisahan dari Çalhanoğlu maupun tawaran resmi dari klub lain. Namun, keputusan akan segera diambil begitu sang pemain kembali ke Milan. Klub menginginkan pembicaraan langsung, tatap muka, untuk mengurai situasi yang selama ini hanya dibicarakan lewat sambungan telepon. Besok, Çalhanoğlu dijadwalkan berada di Appiano Gentile untuk menjalani pemeriksaan atas cedera betisnya. Tapi hari ini, Senin 21 Juli, bisa jadi menjadi titik balik saga transfer ini. Inter menantikan kejelasan, baik berupa sikap dari sang pemain maupun penawaran resmi dari Fenerbahçe. Hari ini bisa menjadi momen paling menentukan, terutama untuk mengukur sejauh mana ketertarikan Fenerbahçe benar-benar serius. Nilai transfer yang dianggap tepat agar kesepakatan bisa tercapai adalah 25 juta euro. Jika Çalhanoğlu hengkang, Granit Xhaka disebut-sebut sebagai kandidat utama pengganti, karena kualitas taktis, teknis, dan pengalamannya yang dianggap cocok oleh tim pelatih. Petualangan Antoine Bonni bersama Inter Milan siap memasuki babak baru. Striker muda asal Prancis yang didatangkan dari Parma itu menunjukkan antusiasme besar untuk segera bergabung dengan skuad Nerazzurri. Meski pemusatan latihan baru dijadwalkan pada 26 Juli, Bonni dikabarkan siap lebih awal merapat ke Appiano Gentile. Pada hari Rabu mendatang, akan kembali ke pusat latihan 4 pemain yang sebelumnya meninggalkan tur Amerika Serikat lebih cepat karena cedera, Jan Bisek, Benjamin Pavard, Piotr Zielinski, dan Hakan Çalhanoğlu. Dengan gelandang asal Turki itu bahkan akan menjalani pemeriksaan lebih awal pada hari Selasa. Namun menurut La Gazzetta dello Sport, bukan tidak mungkin Bonni juga akan bergabung dalam kelompok tersebut. Meski belum bermain sejak Mei, sang penyerang disebut lapar akan Inter dan ingin segera membuktikan dirinya. Sementara itu, Davide Fratesi masih dalam masa pemulihan usai operasi hernia, dan diperkirakan baru akan tersedia kembali pada pertengahan Agustus. Formasi baru 3-4-2-1 yang tengah dirancang oleh Christian Chivu untuk Inter membuka peluang penting bagi Davide Fratesi. Menurut La Gazzetta dello Sport, skema ini akan menempatkan 2 trequartista di belakang penyerang utama, satu berkarakter ofensif seperti Marcus Thuram atau bahkan Ademola Lookman, jika transfer dari Atalanta berhasil, dan satu lagi dengan peran lebih seimbang. Henrikh Mkhitaryan menjadi kandidat utama untuk posisi trequartista yang lebih stabil. Namun, Fratesi disebut-sebut bisa mengungguli pemain asal Armenia itu, terutama di sisi kiri. Alasannya cukup kuat, Fratesi lebih muda, memiliki semangat balas dendam, kemampuan berlari ke area kotak penalti yang luar biasa, serta insting mencetak gol layaknya seorang striker. La Gazzetta menilai bahwa kombinasi kualitas itu bisa membuat Fratesi jadi bagian penting dalam Internya Chivu musim depan. Real Madrid tengah mencari sosok yang dapat menggantikan peran vital Toni Kroos di skuad mereka. Di posisi teratas daftar incaran Los Blancos terdapat nama Rodri, gelandang andalan Manchester City. Meski harga sang pemain sangat tinggi, klub asal ibu kota Spanyol itu dinilai mampu menutup biaya tersebut, terutama jika Rodrigo jadi dijual, yang bisa mendatangkan dana segar antara 80 hingga 100 juta euro. Namun, Rodri bukan satu-satunya opsi yang dipertimbangkan. Menurut harian AS, Real Madrid juga memantau 3 nama lain, Nicolo Barella, Inter Milan, Enzo Fernandez, Chelsea, dan Alexis Mac Allister, Liverpool. Meski begitu, ketiganya memiliki kontrak jangka panjang dan status yang tak tergantikan di klub masing-masing. AS menekankan bahwa memboyong salah satu dari mereka sangat sulit, bahkan hampir mustahil, karena nilai transfer mereka semuanya menyentuh angka 3 digit, kecuali mungkin dalam kasus Barella, yang dinilai masih memiliki harga sedikit lebih rendah dibanding 2 nama lainnya. Fenerbahçe siap mempercepat langkah mereka dalam memboyong Hakan Çalhanoğlu dari Inter. Hal ini diperkuat oleh laporan terbaru dari Fanatik, yang menyebut bahwa Presiden klub Istanbul, Ali Koç, telah melakukan pembicaraan langsung melalui telepon dengan sang gelandang Nerazzurri. Menurut sumber tersebut, Çalhanoğlu memberikan respon positif atas pendekatan tersebut, sebuah sinyal yang mendahului tawaran resmi yang segera diajukan kepada Inter. Fenerbahçe dikabarkan siap mengajukan penawaran sebesar 20 juta euro,
dengan harapan bisa meyakinkan pihak Inter untuk menurunkan permintaan harga yang sebelumnya dikabarkan berada di angka 30 juta euro. Satu hal yang pasti, Fenerbahçe sangat serius. Klub asal Istanbul itu ingin segera merampungkan negosiasi dan mengambil langkah resmi dalam waktu dekat untuk mengamankan jasa gelandang timnas Turki tersebut. Waktu untuk bermain-main telah usai. Setelah berminggu-minggu penuh spekulasi, kode-kode samar, dan teka-teki lewat like di media sosial, kisah transfer Hakan Çalhanoğlu akhirnya mendekati babak penentuan. Seperti yang ditulis Corriere della Sera, inilah pekan kebenaran di mana semua pihak yang terlibat harus membuka kartu mereka dan menyatakan dengan jelas niat masing-masing terkait masa depan sang gelandang asal Turki. Çalhanoğlu dijadwalkan tiba di Milan pada hari Rabu. Setelah sempat dikaitkan dengan Galatasaray, yang akhirnya mundur, kini giliran Fenerbahçe yang masuk ke dalam persaingan. Klub asuhan Jose Mourinho itu tampaknya lebih serius, bahkan siap mengajukan tawaran senilai 20 juta euro kepada Inter serta kontrak 6 juta euro plus bonus untuk sang pemain. Namun, inti persoalannya tetap sama, apa sebenarnya keinginan Çalhanoğlu? Hingga kini, ia belum pernah secara terbuka menyatakan ingin meninggalkan Inter atau kota Milan. Karena itu, tanggal 23 Juli menjadi hari yang sangat penting, tanggal yang sudah sepatutnya diberi lingkaran merah dalam kalender Inter. Pada hari itulah, Çalhanoğlu akan bertatap muka langsung dengan Presiden klub, Giuseppe Marotta. Sebuah pertemuan yang akan menjadi momen klarifikasi besar, tanpa kata-kata manis atau simbol di media sosial, melainkan pernyataan jujur dan tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Belum banyak perkembangan signifikan terkait transfer Ademola Lookman, seperti dilaporkan Sport Mediaset dalam edisi terbaru Studio Aperto. Namun, di balik layar, agen sang pemain terus melakukan tekanan kuat kepada Atalanta agar menepati janji lama, janji yang kini menjadi pusat perhatian. Janji tersebut dibuat setahun lalu, di mana Atalanta disebut telah sepakat menetapkan harga pelepasan Lookman di angka 40 juta euro. Kini, para agen menuntut agar kesepakatan tak tertulis itu dihormati, agar sang pemain bisa melanjutkan karirnya bersama Inter Milan. Di sisi lain, Inter siap sedikit menaikkan tawaran mereka kepada klub asal Bergamo, meskipun peningkatannya tidak signifikan, hanya sekitar beberapa juta euro dari tawaran sebelumnya. Napoli sempat mencoba melakukan manuver untuk mengganggu kesepakatan, dengan menawarkan gaji lebih tinggi kepada Lookman dibanding proposal Inter. Namun, usaha itu tak membuahkan hasil. Lookman hanya memiliki satu tujuan, yaitu bergabung dengan Inter. Ia bahkan dilaporkan terus mendorong agar kesepakatan bisa segera tercapai dan dirinya bisa segera berseragam Inter. Juve Stabia terus mengarahkan radar transfernya ke pemain-pemain muda milik Inter. Setelah munculnya nama Giacomo De Pieri sebagai target utama, kini klub tersebut juga menunjukkan ketertarikan terhadap Giacomo Stabile untuk memperkuat lini belakang mereka. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Juve Stabia tengah menunggu sinyal dari Inter terkait kemungkinan peminjaman Stabile dalam beberapa pekan ke depan. Jika klub Nerazzurri memberi lampu hijau untuk pelepasan sang bek muda, maka Juve Stabia siap bergerak cepat mengamankan jasanya untuk musim mendatang. Setelah ramai kabar dari media Turki mengenai kontak langsung antara Hakan Çalhanoğlu dan Presiden Fenerbahçe, Ali Koç, kini giliran Sport Mediaset yang mengungkap pernyataan sang gelandang kepada orang nomor satu klub Istanbul itu. Jika kondisinya tepat, saya akan mengenakan seragam Fenerbahçe, Presiden, demikian ucapan Çalhanoğlu. Namun untuk mewujudkan kepindahan ini, Fenerbahçe perlu menaikkan tawaran mereka. Saat ini, klub Turki itu berniat menawarkan 20 juta euro kepada Inter, tetapi Nerazzurri bersikukuh hanya akan melepas sang pemain dengan nilai tak kurang dari 30 juta euro. Menurut laporan Sport Mediaset, pembicaraan konkret hanya bisa dimulai jika nilai tawaran mendekati permintaan Inter. Sementara itu, jika Çalhanoğlu benar-benar meninggalkan klub, Inter sudah menyiapkan nama Morten Frijndrup dari Genoa sebagai calon pengganti. Namun untuk saat ini, belum ada negosiasi resmi yang dimulai antara kedua belah pihak.